bunglon itu bisa beradaptasi dengan berubah warna. Ranting biasanya warnanya coklat, dia akan berubah warna coklat. Tapi pertanyaan saya simpel. Apakah si bunglon itu jadi ranting atau tetap binatang? RPK FM, kembali lagi di Senada seputar anak muda, sebuah acara persembahan dari Komisi Pemuda GKI Gunsa. Ya, halo, selamat malam semua sobat Senada. Kembali lagi sama gue Natasha. Hari ini tuh kita juga punya pembicara yang seru banget, kayak nggak mungkin gue siaran sendirian kan di sini. Kita punya tamu dari jauh, cie. Boleh perkenalkan diri dulu, Bapak? Halo, saya Samuel. Ya, kayak lagi dihukum ya. Ya, isu sesekali dah. Mas Sam lagi sibuk apa nih? Oke, sibuknya ya. Oke, kalau ditanya soal sibuk, sebenarnya sibuk nyiapin ini sih, ibadah di era new normal. Maklum, ya kalau di Jakarta kan lebih berasa gitu ya hype-nya. Kalau di kota pinggiran, penyangga Jakarta, salah satunya sebut saja namanya tempat saya berada sekarang, Cicurug begitu ya. Hype-nya sih nggak terlalu berasa, tapi persiapan tetap nomor satu. Mulai dari liturginya harus disesuaikan, Pak Pendeta. protokol. Ya. Belum, masih penatua. Oh, masih penatua. Ya nggak apa-apa. Udah OTW. Amin. Pokoknya intinya sih kita persiapan, adaptasi kebiasaan baru. Soalnya kan butuh sosialisasi juga. Nah, iya, betul. Kalau aku sendiri lagi sibuk, ya masih sama, masih kerja and stuff. Nggak WFH. Iya, new normal kalau misalnya dibilang berasa, ya antara berasa nggak berasa juga sama ya. Maksudnya nggak cuma di daerah bisa nggak berasa, karena di new normal ini biasanya aku lihat teman-temanku tuh pada WFH, pada masuk kantor setengah-setengah. Aku selama ini tidak pernah WFH, guys. Wow. Karena kantor cuma berlima, jadi ya tetap boleh masuk. Nggak Oke. WFH-an. Nah, jadi asli. Berasanya paling mungkin lebih ke arah ya nggak bisa keluar too often, jarang ketemu teman, jadi harus ketemunya online and stuff. Ya kayak gini lah ya, siaran aja online gitu. Saya nggak bisa datang ke Jakarta, ibu juga tidak mungkin datang ke studio ya, dari studio masing-masing aja lah ya. Studio masing-masing nih, sekarang semua tempat adalah studio. Betul sekali Ibu, saya setuju. Udah berapa kali take di sini. Jangan buka-bukaan dong. Ngomong-ngomong soal beradaptasi nih, kalau menurut Kosem sendiri tuh apa sih beradaptasi itu? Kayak dari tadi kita udah ngomongin, kita beradaptasi sama new normal, beradaptasi di tempat baru dan segala macamnya. Apa sih definisi beradaptasi kalau menurut Kosem? Adaptasi ya? Jangan saya dong, kamu dulu deh. Oke. Nih baru kali ini nih punya pembicara nih. Adaptasi menurut Natasha. Oke. Kalau menurut aku sendiri sih beradaptasi itu lebih ke arah apa ya, kita menyesuaikan diri gitu ya. Misalnya kayak kita ada misalnya masuk ke kampus baru, masih baru kuliah, atau kita kayak masuk kerjaan baru, kan automatically kita akan analisa. Oh, ini temannya gini nih. Atau kayak ini nanti orang nih kerjanya kayak gini. Kayak misalnya aku seruangan sama yang umurnya sekian-sekian, berarti harus kayak gini. Kalau seumuran kan yang kayak santuy aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita seumuran, kita satu ruangan atau satu divisi sama orang-orang yang lebih tua, kayak harus lebih ditata lah ngomongnya, cara bersikap, cara ketawa jangan gede-gede gitu kan. Kayak ibaratnya yang menyesuaikan lah sesuai sama tempat. Kalau menurutku sih gitu ada. Ini kalau menurut pendapat ahli bagaimana nih? Aduh, saya nggak ahli. Oke, adaptasi ya. Kalau bicara soal adaptasi itu sebenarnya itu sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Karena kata adaptasi, ADAPT gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya, itu lekat. Contohnya apa? Kalau kita punya laptop atau handphone gitu ya,
kita mau ngecas Jadul nggak tuh pasti butuh yang handphonenya? namanya apa? Jadul nggak tuh handphonenya? Oh, untungnya enggak. Yes, kekinian. Bagus. Apa? Pasti kita butuh yang namanya adaptor. Nah, adaptor itu fungsinya apa? Dia mengubah dari arus tidak searah gitu ya, arus dua bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Sebab apa? Sebab katanya dalam definisinya adaptasi itu salah satu definisinya adalah become adjusted to new condition atau menjadi terbiasa atau bahkan menjadi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Kayak kita new normal. Tadinya keluar tenang-tenang aja, nggak usah pakai masker. Sekarang mesti pakai masker. Jarak mesti diatur. Dulu kalau yang namanya orang pacaran atau berjalan berpasangan gitu ya, bisa gandengan tangan, jaraknya di bawah 1 meter. Sekarang nggak boleh, harus 1,5 meter satu orang. 1,5 Jadi meter, no LDR. bucin-bucin. Tapi sekarang kedepannya tetap aja sih bucin-bucin sih. Tapi kalau deket-deket sama orang, gitu. Bucinnya dikasih social distancing sama physical distancing. Aturan sih Bucin gitu ya, berjarak nggak boleh gitu ya. bucin-bucin nih. Pasangan nggak boleh bucin, jalannya nggak boleh nempel-nempel. Tapi kenyataan yang terjadi di mall adalah bucin 1 dan bucin 2 jauh-jauhan. Jadi mereka berdua ya tetap deket-deketan. Atau kalau enggak gini, bucinnya pakai handphone. Jadi seolah-olah jalannya sebelahan. Padahal yang sebelahnya di sana karena jarak 1 meter. Aduh, bisa dilihat ya guys ya. Kalau orang jomblo kayak apa tuh bisa dilihat. Jangan bongkar-bongkar status ibu. Aduh. Oke, ini belum apa-apa, udah seru banget ya pembahasan kita. Kira-kira Sobat Senada semuanya bisa nebak nggak sih tema kita tuh hari ini apa? Kayak dari tadi udah mulai ngomongin adaptasi, sampai ngomongin bucin. Kenapa ya kalau hostnya aku tuh ya, apapun topiknya pasti ada aja kesenggol-senggol tuh bucin. Itu sudah suratan Muna. Sabar ya. Ya. Jadi tema kita hari ini itu adalah like a chameleon. Ya. Seperti yang kita tahu, chameleon atau bunglon itu adalah sebuah hewan yang dia itu tuh adaptasinya kelihatan banget lah ya, karena kalau misalnya lingkungannya hijau, dia bisa berubah warna jadi hijau. Kalau lingkungannya orange, dia bisa berubah warna jadi orange. Nah, kenapa sih kita memilih tema seperti itu kayak like a chameleon? Maksudnya apa? Maksudnya kita harus jadi kayak bunglon gitu, bisa berubah warna. Bisa jadi ungu kayak Thanos gitu. Nggak gitu guys. Tapi kita akan bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenai kayak adaptasi. Kayak misalnya gimana adaptasi kita di lingkungan, gimana adaptasi kita misalnya sama orang lain atau gimana. Nah, jadi aduh kira-kira tema kita hari ini. Nah, dari yang simple dulu deh, aku mau nanya nih sama Kosem. Gimana nih adaptasi sama new normal? Apa udah pasrah? Atau udah menerima gitu, udah siap kah sama new normal? Tergantung tempatnya sih ya. Terus terang kalau di Jakarta mungkin atau kota-kota besar lainnya hype-nya berasa banget tuh, gitu ya. Karena mereka kan saya saat ini tempat saya melayani hype-nya tuh nggak terlalu berasa. Ya orang jalanan tetap macet, orang tetap ya yang namanya physical atau social distancing tuh ya gimana ya, antara ada dan tiada. Ya akhirnya kayak ya udah kayak ya oke, lu ngomong new normal ya nggak apa-apa, tapi ya kita kayaknya biasa-biasa gitu. Gak tau kalau menurut lu gimana cuy? Kalau aku sendiri sih di sini ya orang-orang tuh mulai heboh ya, even though menurutku hebohnya terbalik gitu. Pas pertama-tama, oh iya ada positif 1 nih di Depok, semua orang heboh kayak panic buying, semua dibeli masker apa yang disimpan-simpan gitu ya. Tapi sekarang malah orang apa ya, ketika kasusnya udah terbukti nih udah 50.000 mungkin lebih kali ya, aku juga nggak ngontrol tiap hari. Tapi orang malah jadi kayak, oh iya sekarang new normal nih, persiapan gini. Malah jadi kayak orang-orang di sini tuh hype beli sepeda. Kalau di Jakarta sih gitu ya hype-nya, orang beli sepeda, orang kayak jalan pagi, kayak yang tadinya dia nggak pernah jalan pagi, dia jadi jalan pagi. Sebenarnya cukup aneh sih, maksudnya harusnya physical distancing, kita membatasi aktivitas segala macam, orang malah jadi keluar. Tapi dengan ya itu tetap mengikuti protokol, pakai masker, pakai cuci tangan dan segala macamnya.
ya aneh sih, kayak tiap kali datang ke gedung orang itu tuh harus kayak masuk bilik disinfektan dulu, terus jadi kayak masuk ke dalam basah gitu ya. Tapi ya that's Semprot all dulu, mandi dulu gitu ya. ya, guyur dulu tuh ibaratnya nggak usah mandi nggak apa-apa. Enggak, jangan nggak mandi. Aduh, bahaya. Itu berbahaya. Oh, Tetap harus mandi ya guys, meskipun bilik desinfektan itu di mana-mana tetap harus mandi. Ya, oke. Nah, ini udah sekilas nih kita ngomongin new normal. Aku pengen ngomongin lebih jauh mengenai social adaptation sih. Kayak new normal tuh termasuk salah satu bentuknya ya daripada social adaptation. Tapi yang lebih pengen kita bahas di sini tuh nggak cuma tentang COVID aja, karena bahwa berita COVID udah banyak banget ya di mana-mana. Aku yakin kalian semua juga udah bosan banget tuh dengarnya. Kita tuh pengen bahas lebih jauh mengenai social adaptation, kayak gimana sih kita jalanin social adaptation, apa itu social adaptation. Kalau menurut Kosem sendiri, definisi singkatnya social adaptation tuh apa sih? adaptasi sosial. Ya, itu diartiin tuh, bukan definisi, mohon maaf. Definisi sama dengan arti loh. Social adaptation. Oke, fine. Kita coba pakai versi lebih banyak. Social adaptation sih kalau lihat dari ini kan social, lalu adaptation berarti ada sesuatu hal yang baru yang harus dihadapi oleh sebuah komunitas sosial yang dimana menuntut upaya mereka untuk kayak orang apa ya, adjusting their system gitu loh, supaya fit into the normal gitu. Into the normal. Supaya karena kan konsepnya new normal, berarti kan ada sebuah sistem lama, normal lama yang nggak fit atau nggak cocok sama norma yang sekarang yang baru. Adalah social adaptation ini. Jadi gimana caranya ya norma-norma ini bisa menyesuaikan dirinya, ya kayak kita misalnya biasa di daerah dingin gitu ya, pindah ke daerah panas kan langsung aja cepet-cepet kepanasan badan gitu kan, tapi lama-lama kan terbiasa gimana kita bisa fit in ke dalam si standar itu ya. Yup, that's right. Oke. Ini udah mulai hot nih pembicaraannya nih. Kita bakal lanjutin lagi setelah yang satu ini. Nah, 96.3 RPK FM, ya masih di Senada sama gue Natasha dan tamu kita hari ini Kosem. Ya, lanjutin pembicaraan kita dari tadi nih, kita udah ngomongin tentang adaptation, new normal, dan juga tadi kita sempat sedikit singgung soal social adaptation. Kosem tadi udah ngejelasin ya sedikit tentang social adaptation. Aku pengen lihat social adaptation kalau kita cari definition-nya itu, kalau menurut si The Great Soviet Encyclopedia, social adaptation adalah the adjustment of individual and group behavior to conform with the prevailing system of norms and values in a given society, class, or social group. Jadi simpelnya social adaptation itu adalah sebuah adjustment atau kayak kita menyesuaikan diri dari seorang individual ini menyesuaikan diri kepada suatu kelompok atau suatu lingkungan atau social class gitu. Jadi social adaptation itu lebih ke arah kita menyesuaikan diri sama suatu tempat atau suatu grup gitu. Nah, menurut Kosem gimana sih, ada nggak pengalaman social adaptation yang dialami, kayak salah satu pengalaman menarik atau gimana tentang social adaptation? Iya. Pengalaman ketika simpelnya gini aja sih, pindah dari Jakarta, daerah yang deket banget sama Jakarta, pindah ke daerah yang rada jauh dari Jakarta, itu kan rada berasa banget gitu ya, cukup berasa, apalagi kultur masyarakatnya beda, ini juga pola berpikirnya beda, pola relasinya beda, pola masyarakatnya beda, tentu kan akhirnya jadi kita perlu beradaptasi gitu, perlu bagaimana kita menempatkan diri di dalam situasi yang ada di tempat tersebut. Oke. Dan pengalaman menariknya
ya ketika beradaptasi kayak gitu kadang itu butuh proses gitu. Menariknya adalah yaitu prosesnya itu. Kadang enak, kadang nggak enak, tergantung cara kita pandangnya seperti apa. I see. Oh, menarik ya pengalamannya pindah dari sebuah kota yang cukup jauh dari Jakarta, yang ternyata orang-orangnya beda semua, gimana mereka berpikir, gimana mereka treat orang, itu semuanya beda sampai akhirnya requires diri kita sendiri untuk beradaptasi gitu dengan lingkungan. Aku pun punya pengalaman yang sama sih. Cuma bedanya kalau itu tadi pindah tempat, kalau aku mungkin masuk ke lingkungan baru ya. Tempatnya sih masih sama ya, masih di Jakarta. Cuman lingkungannya berbeda. Berasa banget itu waktu shifting dari mahasiswa ke karyawan. Kayak, oh beda banget ya ternyata. Dari dulu kan cuman senior-senior cerita, oh iya emang beda banget lingkungan kerja sama sekolah. Nanti kerja mah nggak ada nih kayak gini-gini and stuff. Cuman kan nggak ngalamin sendiri kan. Waktu ngalamin sendiri baru berasa, oh iya beda banget ya. Kuliah sama kerja. Kalau aku sendiri sih paling berasa waktu bedanya kuliah sama kerja yang paling berasa menurutku tuh di kuliah itu adalah the place where you make mistake. Kayak bener-bener udah deh salah-salah tuh nggak ada masalah. Kayak mau presentasi jelek kayak mau paper jelek kayak paling ya udah ngefeknya nilai kita jelek. Cuman kan ya ada tugas tambahan and stuff yang bisa memperbaiki itu. Tapi kalau di kantor, aku merasanya kayak there is no room for mistake. Karena kayak satu kesalahan aja. No room for errors. Ya, no room for error, no room for mistake. Jadi kayak satu kesalahan aja itu bisa ngefeknya, gede banget kemana-mana. Kayak misalnya kita purchasing ada salah, bisa ngefek ke orang finance-nya diomelin, kita yang juga diomelin sama orang finance, and then kita harus balikin duitnya, kan jadi kemana-mana itu tuh salahnya, padahal cuma salah. Jadi ini ya ada kayak chain reaction gitu ya, ada chain reactionnya. Kayak beda banget gitu, kayak ketika kita bikin kesalahan waktu kita masih sekolah or kuliah sama waktu kita udah kerja. Itu sih, menarik sih memang social adaptation itu ya, gimana maksudnya ketika Kosem harus menyesuaikan diri dengan tempat tinggal yang baru, harus menyesuaikan diri dengan orang-orang baru, gimana mereka bersikap, gimana sehari-harinya mereka, dan aku pun harus beradaptasi dengan oh iya ya kalau kerja tuh kayak gini nih, jadi harus lebih sistem hati-hati. Yang baru. biasa nilai istilahnya cuma nilai oke, remedial selesai. Sekarang ini nggak ada remedial, mohon maaf. Gak ada remedial. Adanya di sidang antara sama bos. Langsung sikat. Menarik sih. Tapi waktu akhirnya tuh kan pasti Kosem mengalami banyak kesulitan juga kan, maksudnya. Misalnya kalau aku ngelihatnya mungkin di Jakarta apa-apa gampang, semuanya tinggal online, tinggal pencet. Mungkin di sana online itu nggak segampang di sini gitu. Dan segala macam pasti ada kesulitan-kesulitan yang lain juga. Waktu menghadapi itu tuh Kosem gimana tuh? Maksudnya menghadapi itu, menyikapi itu tuh kayak gimana waktu itu? Sampai akhirnya sekarang bisa udah beradaptasi gitu. Gimana ya? Asli gini, memang kalau dibandingkan antara daerah penyangga Jakarta dengan daerah Jakarta gitu ya, tentu barang ataupun benda yang pengen kita cari akan lebih mudah didapat di Jakarta gitu. Like waktu dulu ketika masih di Gunung Sahari, oke, pengen makan apa? Makan fast food. Oh, cukup pergi ke mall yang jaraknya sepelemparan batu dari Gunung Sahari gitu kan. Apalagi bisa ketemu banyak anggota jemaat kayak Gunung Sahari di situ. Entah lagi makan, entah lagi belanja, nyari baju di situ ada nyari. Berapa kali? Pokoknya kalau ke situ bawa orang lain, Pasam atau Sam, itu siapa? Nah, itu udah. Berarti ada yang lihat gitu kan. Ketika kemana-mana itu. Tapi ketika pindah ke daerah penyangga yang satu ini gitu ya, terus terang mau nyari barang agak sulit gitu ya. Tapi ini menimbulkan sebuah kebiasaan baru buat pribadi gue gitu ya, kalau pakai gue lu, yaitu dengan berbelanja online. Kenapa? Karena mau nyari barang apa-apa di sini susah. Sekalinya ada harganya mahal. Begitu kita cek di toko online, tambahin ongkir, apalagi banyak bebas ongkir gitu ya. Itu, ternyata lebih murah nih. Barang kayaknya bisa lebih bagus. Harga lebih miring. Dan
produsennya dijamin gitu loh. Oh, ini asli nih kayaknya nih, oke nih. Oke. Jadi lebih lebih kalau orang bilang di Jakarta lebih simpel segala sesuatu, sebenarnya di daerah pun bisa simpel, cuman kita butuh waktu karena apa? Ada waktu pengiriman, ada waktu untuk ya kita nyari-nyari dulu harga yang mana yang paling miring atau kualitasnya yang paling bagus gitu. Dan juga terbantu banget lah ya sama sekarang jadi bisa misalnya dari rumah. Yoi, kebantu banget gitu loh. Walaupun tinggal di daerah pinggir, tapi berasanya tetap aja ini kota besar kok. Iya. Mau cari apa ada. Bahkan ketika ini rumah di Bekasi, rumah orang tua di Bekasi, orang tua butuh nitip apa, bisa kita beliin dari sini, tenang aja. Selama yang penting masih dapat di aplikasi, jalan. Berarti adaptasi gitu lagi nih, yang biasanya nyari barang langsung on the spot, sekarang nyari barang semua di HP. Yoi, on the gadget, dari on the spot to on the gadget. On the gadget, ya, benar. Yoi, berarti lu nyari nggak perlu di handphone aja, lu bisa nyari di laptop dimanapun gitu. Dimanapun bisa sekarang. Oke. Berarti menarik ya gimana meskipun adaptation itu mungkin awalnya sulit karena berasanya aduh di sini cari barang apa susah. Tapi ternyata ada aja gitu solusinya gimana kita akhirnya bisa adjust juga sama adaptation itu. Mungkin awal-awalnya nggak biasa nih. Kayak aku pun di kantor kayak gitu. Kan jadi aku kerja di sebuah yayasan yang you know lah kalau misalnya yayasan itu kan mostly orang-orangnya udah oldies, sudah lebih tua lah. Millennials cuman aku doang, sisanya kayak udah opa-opa, minimal udah tante, udah ke 40s, 50s, dan mereka tuh agak kurang biasa gitu sama teknologi. Mereka tuh yang bingung karena kalau misalnya, Nat cariin ini dong, aku kayak klik, oh iya tante mau yang harga berapa, atau kayak Pak mau harga berapa, Bu mau harga berapa, kayak mereka yang kayak, kok banyak banget sih, tahu dari mana ini, dan segala macam. Dan mereka tuh nggak terbiasa gitu sama teknologi. Kayak sejak ada aku masuk ke kantor ini, sekarang mereka mau beli barang apa juga semua ada gitu. Kayak semua di kantor dibeli. Kayak kadang harus kayak gitu ya. Kayak kita beradaptasi nggak cuma sama lingkungan, tapi terkadang sama zaman dan segala macamnya mungkin kalau kita udah lebih tua nanti. Menarik sih, makin menarik ya pembicaraan kita soal adaptation ini. Terus, kalau pengalaman pribadi aku selain yang maksudnya selain itu kan tadi kan pengalaman di kantor ya, adaptation itu berasa banget ketika kita di lingkungan yang orang-orangnya sikapnya berbeda ya, kayak yang tadi Kosem bilang. Nah, ketika kita berasa bedanya di social class-nya gitu loh. Kayak misalnya kita biasa lingkungan sama teman-teman kita yang kayak biasa-biasa aja, semuanya biasa-biasa aja. Terus tiba-tiba either itu kita kuliah, kayak misalnya kalau kita pindah ke luar negeri atau kita kuliah di dalam negeri pun, tapi dengan lingkungan orang-orang yang social class-nya beda sama kita, itu tuh pasti ada adaptation yang gede banget. Aku juga ngalamin itu sih pas kuliah. Kayak tiba-tiba ketemu temen-temen yang ke kampusnya tuh bajunya dari atas ke bawah udah bisa beli rumah kayaknya tuh. Kayak ke kampus pakai mobil mewah and stuff itu ya. Ya. Baju aja bisa beli rumah, hebat bener-bener. Luar biasa itu baju itu. Apa? Itu ada nilai tukarnya kayaknya itu. Gimana ya? Ya pasti awal-awal ada kita culture shock, ada yang kayak oh my god dia anaknya pejabat A, B, C, D gitu, jadi kayak nggak berani macam-macam. Tapi ternyata setelah kita adaptation kayak oh iya anaknya tuh baik kok, even though misalnya orang tuanya beritanya nggak bener korupsi and stuff, tapi ternyata anaknya tuh baik gitu. Kayak terkadang adaptation itu bikin kita melihat orang dari perspektif yang lain gitu. Nah terus sebenarnya tuh ini sebuah pertanyaan sih. Sebenarnya tuh di Alkitab ada nggak sih definition yang jelas gitu tentang social adaptation itu apa sih kalau menurut Alkitab? Sebelum kita bahas itu, nanti itu pertanyaannya disimpan dulu ya, Kosem. Nah, buat abis ini Kosem harus ada yang mau lewat dulu nih.
96.3 RPK FM. Ya, balik lagi di Senada masih dengan topik kita yang seru banget hari ini, Like a Chameleon. Ya, tadi sebenarnya sebelum break ini sempat lempar pertanyaan ke Kosem tentang sebenarnya ada nggak sih di Alkitab itu guideline yang relatable tentang social adaptation. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu, aku pengen kasih pertanyaan nih, mungkin buat kalian yang denger juga bisa menjawab ya ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih bedanya adaptasi sama ikut arus? Kayak apakah dengan kita beradaptasi, lalu kita menjadi ikut arus lingkungan kita gitu? Maksudnya apakah kita jadi satu gitu dengan lingkungan kita? Kalau menurut Kosem gimana? Atau menurut aku dulu? Menjadi satu ya? Adaptasi dan menjadi satu. Adaptasi sebenarnya, dan arus gitu. Apakah adaptasi itu ikut adaptasi arus? Itu nah, adaptasi tidak sama dengan ikut arus. Oke, beda. Kenapa? Pertama gini, simple. Kita balik lagi ke soal tema kita, yaitu namanya chameleon, ya. Chameleon, oke. Chameleon. Si bunglon itu. Bunglon itu bisa beradaptasi dengan berubah warna. Tadi kan si Nat bilang ya, ketika tempatnya hijau dia jadi hijau warnanya, ketika dia di tempat warna merah dia jadi merah, atau simpelnya gini, di ranting biasanya warnanya coklat, dia akan berubah warna coklat. Tapi pertanyaan saya simpel, apakah si bunglon itu jadi ranting atau tetap binatang? Tetap binatang dong. Nah, itu namanya adaptasi. Kalau ikut arus berarti dia jadi ranting. Tapi ini situasinya apa? Situasinya adalah dia ini bukan ranting, dia tetap binatang. Bunglon tuh tetap binatang, ranting ya ranting, bunglon ya bunglon. Cuman apa? Ya kelihatan sama karena dia harus beradaptasi, adjust him or herself in a new situation gitu loh. Tetap kita punya pegangan prinsip. Like kita pergi ke sebuah gunung gitu ya. Kita biasa kita seorang pendaki gunung yang kawakan gitu. Tetapi gunung A dengan gunung B itu kan beda. Cara naiknya, lalu juga jalurnya, treknya seperti apa. Nah, seorang pendaki gunung yang baik itu dia istilahnya kayak orang nggak gampang terbawa arus oleh orang-orang yang bilang, oh sama kok, sama-sama gunung, pasti cara naiknya sama. Pasti dia tahu, oh gunung A dengan gunung B itu beda, punya karakter masing-masing. Tetap ada prinsip yang harus dibawa di tengah situasi yang baru itu. Tetap saya harus naik gunung, saya harus bawa persiapan, tapi mungkin kondisinya ini gitu. Tetap ada prinsipnya, sama kayak ya bunglon dengan si ranting tadi. Prinsip. Dari tadi kan kayak dibilang, Kosem bilang kalau misalnya di beda situasi harus misalnya sama-sama gunung, tapi tetap ada satu prinsip yang dipegang gitu. Kayak misalnya persiapannya sama, segala macam sama. Menarik nih soal prinsip. Berarti kalau misalnya di-relate ke kehidupan kita sebagai manusia ya, gimana kita mungkin punya lingkungan yang berbeda, kayak mungkin lingkungan pertemanan, ada lingkungan kita di kantor, ada lingkungan kita di gereja. Itu tuh beda-beda, mungkin karakternya beda-beda, mereka mainnya juga beda-beda. Tapi balik lagi kayak perumpamaan naik gunung tadi, seharusnya tuh kita punya satu prinsip yang kita pegang. Maksudnya kita punya identity lah sebagai kita sebagai anak Tuhan, ya kan, benar? Iya, bener lah. Di Roma 5 tuh dibilang dengan jelas gitu kan, kita ini bukan lagi hamba dosa, tapi ini kita udah hamba Tuhan gitu loh. Dengan jelas Paulus dipaparkan di dalam surat Roma, khususnya di dalam pasal 5 yang menjadi bagian dari hasil pembenaran. Kita itu udah bukan hamba dosa loh, kita itu warga kerajaan Allah loh. Lu nggak boleh hidup sama, lu mesti beda cuy. Nah, betul. Berarti adaptasi untuk kita ya, terutama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itu bukan berarti kita menjadi sama dengan lingkungan kita, tapi lebih ke arah gimana kita bisa adapt kayak si bunglon dan ranting tadi, bisa mirip, tapi kita tetap mempertahankan identiti kita. Kalau si bunglon dia tetap jadi bunglon, kalau kita tetap mempertahankan identiti kita sebagai anak Tuhan. Nah,
Yoi, Roma 12 banget cuy. 12 ya, wow. Suka nih, ini cocok nih. Cocok apa dulu nih? Ya cocok konsepnya gitu. Cocok konsepnya. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2 kan ngomong gitu. Jangan yang di ayat 2-nya khususnya ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, kan dibilang begitu di Roma pasal 12. Jadi kita nggak boleh sama tapi tetap berubah. Gimana Gitu. caranya kita mempertahankan kita punya identity, mau lingkungan kita kayak gimana pun, mau lingkungannya baik, lingkungannya buruk. Maksudnya even dalam sebuah lingkungan yang ini ya, kayak aku contohin lagi sama kehidupan kuliah aku kemarin, mungkin ini ya, mesti orang-orang lihat kampusku tuh yang kayak, oh iya itu isinya semua anak-anak borju and stuff. Aku kayak I try to clarify things yang kayak enggak semuanya kayak gitu. Mungkin emang iya they're crazy rich, tapi enggak semua orang crazy rich itu tuh membawa pengaruh yang buruk gitu loh. Kayak you can choose what type of friends you wanna have. Kayak kalau aku sih basically enggak, ya waktu itu ketika itu harus milih wisely lah. Maksudnya teman kita maunya yang kayak apa. Karena you are who you hang out with. aku memegang prinsip itu. You are who kalau pakai bahasa zaman dulu ya, mulutmu harimaumu. Berarti kan konsepnya simple, bahwa ya apa yang kita bilang ya itu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan itu semuanya mencerminkan kita. Dan kayak dengan tipe orang seperti apa kita hang out sehari-harinya itu bisa mempengaruhi kita loh. And we can choose gitu, kayak meskipun di lingkungan aku yang kemarin itu ya, aku bisa memilih gitu loh ke teman-teman, memilih untuk hangoutnya nggak sama teman-teman yang mereka pulang kuliah main. No, mungkin aku nggak hangout sama yang belajar banget juga karena I'm not that smart, tapi bisa lah hangout sama teman-teman yang bisa ya activity-nya positif gitu, yang kita organisasi, social activities and stuff. Itu tuh balik lagi sih ke kita, apakah kita mau mempertahankan identity kita yang udah ada ini atau enggak. Yoi, dan kita kan mesti ingat, nah itu udah jawab tuh, kalau ditanya soal guidelines di dalam Alkitab. Di Roma banyak tulisan Paulus soal itu, silakan baca sendiri. Tapi kadang pertanyaannya kan gini, kan dibilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu contohnya kayak apa? Gitu. Itu kan kadang jadi persoalan juga toh. Ini konsep Coba teori udah ada nih, teori. Caranya? Ibaratnya dosen udah kasih teori udah ada cuy. Ini prakteknya tuh gimana nih, guideline prakteknya nih sekarang nih. Nah, ini yang menarik. Ini yang tema bahasan kita hari ini kan. Betul. Itu ada di 1 Korintus 9 sebenarnya. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Tapi kita fokus di ayat 21. Ini tulisan Paulus yang cukup menarik. Dikatakan gini, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Simpelnya, di sini dibilang guideline-nya. Praktek nyatanya apa? Ada sebuah peribahasa ngomong, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita adaptasi itu bukan kayak orang ngikut arus. Bukan kayak orang yang ya udah nah ini yang menarik. Ikut arus, orang itu akan jadi kayak orang ya udah sebodoh amat, bodoh teuing. Orang nggak pakai masker kok, ya udah gue nggak usah pakai masker. Yang penting ikut tren, yang penting ikut keren gitu ya. Bahkan kalau orang yang pakai masker, kenapa lu pakai masker? Ya orang gue lihat pakai masker, ya udah gue pakai aja. Kagak ngerti, istilahnya nggak tahu maknanya. Nggak berdasar lah dia punya keputusan. Nggak berdasar. Kalau bangunan nggak berdasar, gampang roboh. Orang nggak pakai masker ya dia lepas maskernya. Padahal masker itu menjadi alat supaya kita sedikit terlindungi lah gitu kan dari segala macam bakteri yang bisa masuk gitu. Nah, orang yang beradaptasi itu orang yang tetap punya prinsip. Lingkungan sekitar bisa berubah, dia akan menyesuaikan diri. Oke.
orang lingkungan kerja gue ini banyak kan orang-orang yang elderly, orang yang udah berumur, mereka rata-rata tidak fasih dengan teknologi gitu ya. Yeah. Sedangkan IM itu fasih banget sama teknologi. Nah, gimana cara kita menyesuaikan? Nah, kita tetap berprinsip. Saya bukan jadi kayak orang yang tidak fasih teknologi. Oke, saya seperti orang yang tidak fasih teknologi. Tapi apa? Dengan cara itu kita bisa ngajarin mereka. Konkretnya gimana? Konkretnya adalah kayak orang ya kita sama-sama kayak orang yang nggak tahu. Ayo kita sama-sama belajar. Yuk barengan. Mungkin bapak ibu nggak tahu ini cara pakainya gimana. Saya tahu cara pakainya, tapi saya pun juga masih belajar. Ya kita sama-sama belajar. Nah kalau gitu kan seperti orang yang nggak tahu, tapi sebenarnya kita tahu. Supaya apa? Supaya orang-orang ini juga tahu. Akhirnya kita belajar bersama, sharing ilmu. Gitu. Itu namanya beradaptasi. Berarti lingkungannya kayak apapun, maksudnya dengan siapapun kita bergaul, kita sehari-harinya dengan siapa, kita harus tetap tahu gitu identity kita tuh siapa kita sebenarnya, identity kita tuh di mana gitu. Kita tetap harus mempertahankan iman lah ya jatuhnya, karena kita tahu kalau kita itu anak Tuhan, kalau misalnya kita itu orang Kristen, dan kita harus tahu gitu, gimana kita tetap menempatkan identity kita tuh di awal, even kita adaptasi, tapi tetap identity itu tuh nggak boleh hilang. Identity kita kan juga kalau diingat-ingat kita itu adalah garam dan terang. Iya, betul. Lah kalau garam itu kan dia kelihatannya larut, tapi ketika larut dia memberikan efek. Jadi entah air, kalau larut di air dia bisa jadi menurunkan titik beku, nggak di 0 derajat atau nggak mendidih pada 100 derajat gitu, memberi rasa asin tentunya. Air yang kelihatannya kayaknya bening kayak air biasa gitu kan, bening-bening aja, tapi ketika diminum asin ya, ada rasanya. Iya. Gitu. Ya, ada asin-asinnya gitu. Garamnya nggak kelihatan lagi, garamnya blend in, tapi dia ngefek gitu, dia memberi dampak meskipun udah nggak ada bentuk. Kayak terang sama gelap gitu kan. Ketika kamu adalah terang dunia. Kalau misalkan kita jadi di tengah yang gelap, kita ngikutin gelap, ya kita bukan terang jadinya. Nggak kelihatan. Kita justru di tengah yang gelap, kita harus memberikan penerangan supaya semua jadi terang, supaya bisa semua kelihatan. Orang yang bawa-bawa kita nih, kita bisa jalannya ke sini. Begitu. Ya, begitu. Setuju. Oke, seru banget nih pembahasan kita malam ini. Kita akan lanjut sebentar lagi. Ada yang mau lewat dulu. 96.3 RPK FM, ya masih di senada dengan topik kita yang seru banget hari ini, Like a Chameleon, di kuartal terakhir kita. Siaran kalau di siaran nggak berasa ya. Kalau misalnya siaran Zoom berasa banget, Bo, gila. Oke. Mata perih cuy. Dari tadi tuh kita udah bahas panjang lebar nih ya tentang mulai dari kita bahas social adaptation, terus kita bahas gimana sih kita seharusnya sebagai orang Kristen itu menghadapi social adaptation, kayak gimana kita seharusnya meskipun kita beradaptasi dengan lingkungan, mau lingkungannya kayak apapun itu, kita tetap harus mempertahankan identity kita. Identity kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen itu tuh nggak boleh hilang meskipun kita berada di lingkungan yang kayak apapun. Jadi kayak garam tadi, meskipun dia berubah bentuk ya, udah nggak kelihatan lagi bentuknya, tapi dia tuh ngefek gitu ke makanan, dia jadi asin dan sebagainya macamnya. Nah, sekarang nih pengen tanya sih sama Kosem, apa sih tips and tricks gitu buat kita kayak gimana kita bisa tetap mempertahankan identity kita meskipun kita harus beradaptasi gitu dengan lingkungan yang baru, dengan orang-orang yang baru. Gimana sih kita bisa mempertahankan identity kita? Aduh, tips and tricks tuh kadang sesuatu yang tricky tapi penting gitu loh. And tricks, kayak trick or treat gitu. Trick or treat gitu ya. Apa ya, dari tadi sebenarnya ada satu
prinsip yang memang mesti kita pegang di dalam kalau kita bicara tips and trick soal bagaimana kita bisa mengadaptasi kebiasaan baru, tetapi kita nggak jadi ikut arus gitu. Balik lagi tadi dari tadi Nat tuh selalu bilang identity, and identity. Identitas itu mesti kita pegang dulu. Identitas kita mesti kita kenal. Pengenalan. Orang kalau nggak kenal, maka nggak sayang. Kan peribahasa bilang gitu. Yang kenal aja belum tentu sayang, ya gimana yang nggak kenal? Nah itu masalahnya. Kalau kita aja nggak kenal dengan identitas, dengan apa ya kayak konsep diri kita, bangunan diri kita, pemikiran, cara pandang kita, ya kita bisa ikut arus. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak tahu sebenarnya kita ini siapa gitu. Kita harus tahu dulu kita ini siapa. Dalam Alkitab jelas dibilang kita ini adalah pengikut Kristus, warga kerajaan Allah, umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu jelas dulu, konsepnya mesti jelas di situ. Identity itu penting, yang pertama. Itu mesti kita pegang. Kenapa? Karena identitas itu bisa membuat kita untuk tetap memiliki prinsip. Oke, balik lagi ke prinsip nih ya. Yang kedua prinsip. Prinsip tuh mesti punya. Kenapa? Lah orang kalau kita bangun rumah aja butuh pondasi, mesti punya dasar gitu kan. Prinsip itu kan prinsipal, sesuatu yang dasar. Dasar, ya. Jadi bener kalau kita punya dasar yang kuat, kita tahu identitas kita tahu kelemahan, kita tahu kekuatan kita punya prinsip juga mesti. Supaya apa? Prinsip ini yang akan menuntun kita. Ada hal-hal yang bertentangan, ada hal-hal yang bisa kita terima. Adaptasi kebiasaan baru, sebuah kebiasaan yang baru itu kan nggak bisa ditelan mentah-mentah. Ya. Makanan baru nggak bisa ditelan mentah-mentah, mesti dimasak dulu, harus dikaji. Nah ini. Habis dimasak aja, cobain dulu nih, dirasa-rasa dulu, udah enak belum nih, udah pas belum nih kan? Udah pas belum, garamnya kurang nggak, gulanya kebanyakan nggak, kecapnya gimana kan gitu. Dari identity, prinsip, baru kita yang paling penting juga adalah harus tes. Kenapa? Identitas sama prinsip kalau nggak dites, nggak diuji, itu dia akan jadi sesuatu yang akhirnya nggak relevan. Beradaptasi itu kan sama dengan merelevansikan diri. Kita related dengan konteks, tapi kita bukan jadi sama seperti konteks yang kita hadapin. Bukan kita kayak orang yang jadi, memang kita related dengan lingkungan. Kita terlihat seperti lingkungan, tapi kita beda gitu. We are different. Kita memang terlihat sama, tapi nggak sama sebenarnya. Ibarat kata kayak barang KW1 sama KW2, identik, tapi nggak sama. Yang satu lebih cepat rusak, yang satu lebih awet, kan begitu. Ya. Itu harus dites. Nah, yang terus paling cara ngetesnya gimana tuh? Nah, cara ngetesnya yang paling simple, tapi paling complicated, itu adalah complicated gimana? Kayak hubungan. Simple tapi complicated. Itu sebuah konsep yang dijelasin oleh Mazmur Daud. Itu Mazmur 50 atau Mazmur berapa itu? Yang kata-katanya itu adalah selidikilah aku, selidikilah hatiku ya Allah dan kenalah jalanku. Ada kata-kata seperti itu di Mazmur Daud. Nah, dia itu si Mazmur itu mengajak Tuhan untuk menyelidiki, mengetes. Selidikilah hatiku dan kenalah jalanku. Kan harus diuji. Berarti Daud bilang istilahnya, ya Tuhan tolong, ini kalau jalan saya tolong diuji, kehidupan saya tolong dites semua, apakah ini semua sudah prinsipnya sesuai dengan firman-Mu. Nah, standar tesnya apa? Firman Tuhan. Apakah hidup kita berkenan dengan firman Tuhan atau enggak? Itu ngetesnya di situ. Kalau prinsip dan ada ujian-ujian di hidup kita, itu juga buat ngetes prinsip kita ya. Kumaha? Jadi terkadang ujian-ujian yang kita hadapi di hidup kita itu ya untuk ngetes prinsip kita. Maksudnya justru
Kalau misalnya kita lingkungannya gampang-gampang aja, ya udah prinsipnya jalan-jalan aja. Justru ketika di lingkungan sulit lah kita ditanya, oh beneran berprinsip nggak nih lo, gitu kan? I don't think so gitu ya. Setiap lingkungan itu biarpun nih lingkungan gampang justru kita kan lebih membuat kita lebih mudah terlena. Ya. Like orang selalu gini simpelnya pemahaman Alkitab atau kegiatan-kegiatan gereja biasanya juga akan lebih rame di masa-masa krisis. Ketika anak mau naik kelas, ketika mau ujian, pasti itu akan rame kegiatan. Ketika minta jodoh gitu ya. Nah itu ya, itu juga tolong dicatat. Komisi Pemuda GKI Gunung Sari, dengarlah anggota jemaatnya yang satu ini. Tolong ya, ini GKI Cicurug pendetanya juga nih, tolong. Oh, tolong ya. Nah, udah mulai bawa merek nih. Nah, itu kan menjadi indikator bahwa keimanan kita itu cuman ada ketika krisis, ketika kita semuanya tenang. Tuhan di mana? Ditinggalin. Padahal sebenarnya apa? Di dalam situasi yang enak itu ujian yang lebih berat. Lu masih sama berpegang sama prinsip gua apa udah enggak? Gitu. Ketika prinsip semua jalan kan kita dites. Betul. Ya. Supaya apa? Supaya enggak jadi kalau orang tuh istilahnya enggak jadi absolut. Oke. Di dunia ini enggak ada yang absolut. Yang absolut itu cuma Tuhan. Ya, betul. Setuju. Ya. Ya Kak, setuju nggak lu? Setuju banget. Oke, jadi jangan sampai ketika situasi-situasi gampang itu tuh bikin kita terlena, dan jangan sampai kita jadi pribadi-pribadi yang cuma cari Tuhan kalau susah doang ya, kalau ada mau ya baru nyari. Pokoknya itu mesti kita pegang. Intinya adalah pertama identitas, yang kedua prinsip, yang ketiga uji. Nah, jangan sampai kita lupa yang ketiga. Kadang kita punya yang pertama, identitas kita kenal, prinsip kita punya, tapi kita malas nguji. Akhirnya apa ya? Kita jadi orang yang nggak relevan, jadi orang kuno. Betul. Itu masalahnya. Dan apa yang namanya pengujian, standarnya itu apa? Bukan standar diri kita. Orang oke, saya nguji kok, tapi nguji sesuai kehendak kita, bukan sesuai kehendak Tuhan ya. Itu kan persoalan tersendiri juga. Oke, menarik banget ya pembahasan kita malam ini. Jadinya beberapa, kalau bisa aku simpulkan ya malam ini tuh, aku punya beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama itu beradaptasi itu bukan berarti ikut arus. Kayak dengan kita beradaptasi, dengan kita berusaha menyesuaikan diri sama lingkungan kita, itu tuh nggak berarti kalau kita jadi sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus tetap mempertahankan identiti kita. Identiti kita nggak boleh hilang ketika kita beradaptasi. Dan untuk gimana caranya mempertahankan identiti kita tadi, itu tuh tadi Kosem udah sebutin ada 3 cara. Yang pertama itu kita harus identity mesti kuat, pengenalan. Know your identity. Bahasa keren tuh. Know your identity. Yang kedua, hold your principle. Terus yang ketiga tadi? Be aware. Asik. Test everything. Ujilah segala sesuatu. Jadi, kalau kata firman Tuhan di dalam Alkitab, kalau di dalam Alkitab tuh selalu dikenal dengan kata berjaga-jaga. Itu. Yang ketiga tuh berjaga-jaga. Teks itu kan berjaga. Berjaga-jagalah. Know your identity, hold on to your principle, and be aware ya guys. Oke, itu tuh yang paling penting nih. 3 poin paling penting dari pembahasan kita malam ini. Kayak gimana caranya kita tetap bisa mempertahankan identiti kita di lingkungan kayak apapun. Kalau kita punya 3 ini, pasti kita bisa deh mempertahankan identiti kita. Oke, seru banget ya senada malam ini. Oh, satu lagi kurang. Iya, masih ada lagi ya. Jangan lupa yang keempat. Apa ya? Pray. Oh iya betul, minta pertolongan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Gitu ya. Ask for apa sih? Hikmat tuh bahasa Inggrisnya saya lupa tengah-tengah. Itulah pokoknya ya. Minta hikmat lah. Iya. Minta hikmat. Oke, I see. Berarti harus tahu identitas kita, harus berpegang sama prinsip kita, harus menguji, harus menguji, nggak boleh kalah nih sama ujiannya, dan harus berdoa.
berdoa untuk minta hikmat, minta tuntunan Tuhan untuk semua apapun lingkungan kita kayak gimana pun kita dimanapun kita ditempatkan, harus selalu kita minta pertolongan Tuhan untuk itu. Oke. Thank you banget Yosem buat obrolan kita di malam hari ini. Ya. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semua, thank you juga karena udah nemenin kita berdua di Senada malam ini. Dan jangan lupa terus saksikan Senada di 96.3 RPK FM setiap hari Sabtu jam 8 malam. Ya, kita berdua pamit undur diri dulu. Dadah semuanya. See you. Bye. Bye.